kayaknya ini dari apa, rantai klepnya ini. Rantai klep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya kedatangan motor Yamaha MX. Dan motor ini keluhannya gini, bunyi dan nggak bisa hidup sama sekali. Kemungkinan besar rantai klepnya loncat. Kita coba dengarkan dulu suaranya, coba. Tuh. Ya. Nah, ini kayak gini dan nanti kita coba akan cek dan kita akan buka dulu seperti apakah di dalamnya, apakah payung klepnya numbur atau tidak nanti, bro. Oke, bro, kita coba buka dulu. Nah, lanjut. Oke, Mas Bro, ini ternyatanya, Mas Bro. Rantainya kelewat kendor. Nah, jadi loncat topnya mengakibatkan motornya nggak akan hidup ya kalau loncat topnya. Nah, jadi ini takutnya nanti jebol seher. Mudah-mudahan nggak jebol, atau kemungkinan besar nanti payung klepnya bengkok atau patah ya. Nanti kita akan cek dulu dan mudah-mudahan tidak ada yang jebol atau patah di bagian blok sama deksel nanti. Oke, kita coba ganti rantai klepnya dulu. Mudah-mudahan bagus dan mudah-mudahan tidak yang kita inginkan. Oke, kita buka dulu rantai klepnya. Dan kemungkinan besar gara-gara ini nggak balik lagi, jadi rantai klepnya nggak neken, nggak ada tonjolannya lagi. Tonjolan ini nggak berfungsi lagi, jadi nggak turun, makanya rantai klep kendor. Itu salah satu. Cuman otomatis rantai klep kita mesti ganti, antisipasi nanti kalau terjadi apa-apa. Rantai klep sama otomatis rantai klep atau tonjolan tensional. Oke, kita coba buka dulu. Nah, ini Mas Bro, penyakitnya, Mas Bro. Ini nggak bisa balik lagi dan nggak main lagi. Seharusnya ini balik, lumayan. Jadi menekan rantai klep, inilah yang disebut otomatis rantai klep. Kita coba cucuk dulu. Oke, ini seharusnya bisa turun kayak gini, Mas Bro. Nah, seharusnya panjang kayak gini. Jadi ini tuh nggak bisa balik lagi. Jadi inti masalahnya di sini gara-garanya, Mas. Gara-garanya ini nggak bisa balik, terus mengakibatkan rantai klep kendor, bisa-bisa loncat topnya dan menumbur payung klep sama seher.
sebenarnya fatal ya, masalahnya sepele tapi fatal akibatnya ini mas bro. Nah jadi itu mungkin karena dipaksa diengkol terus, jadi makanya kayak gini mas bro. Oke, kita coba ganti dulu. Oke teman-teman, ini piano klipnya kita cek juga. Kepalang buka, jadi kita sekalian buka juga. Oke teman-teman, jadi tadi sudah kita tes pasang rantai klep ya, dan kita tes pasang lalu kita engkol dan ternyata kompresinya nggak ada. Ini otomatis dan positif sudah jebol klep, atau nanti kita coba cek juga sehernya, bisa jadi jebol seher ya. Oke mas bro, jadi masalahnya sepele, masalah sepele jadi bikin besar. Tadinya cuman gara-gara tonjolan rantai klep ini aja yang rusak, jadi merembet ke payung klep sama seher. Oke, next kita akan buka dulu deksel sama blok. Kita akan cek sekalian bukar. Kita coba buka dulu. Next untuk videonya, kita percepat saja nih mas bro, agar tidak memakan waktu dan agar tidak terlalu panjang videonya nanti. Nanti setelah kita buka baru kita videoin lagi. Oke teman-teman, ini sudah kita buka dan langsung saja kita jelasin. Ini akibatnya kalau rantai klep terlalu kendor. Tuh, ini bekas numbur ke, jadi payung klep ini posisinya bengkok sudah. Kita coba hidupin lampunya dulu. Tuh renggang ya, renggang, jadi mengalami kebocoran dan tidak bisa hidup motornya. Nah ini paksa kita ganti payung klepnya, dan ini bekas numburnya itu kelihatan ya, bekas numbur cacat, cuman untungnya nggak jebol di bagian seher. Oke, mungkin itu saja untuk pembongkarannya. Nanti kita akan melakukan pemasangan di bagian payung klep dan kita akan sekir dulu. Setelah itu baru kita pasang kembali nanti. Yang jelas 3 macam kita masih ganti ini. Payung klep. Nanti 4 macam, seal klep sama gasketnya nanti di sini. Sama otomatis rantai klep sama rantai klep. Rantai klep kita ganti. Ini patah. Oh patah juga. Iya, ini patah juga. Nah ini mesti kita ganti juga. Jadi lumayan banyak nih, akibat gara-gara satu masalah jadi banyak yang rentetannya nih mas bro. Oke, kita coba ganti dulu, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang motornya udah bunyi rantai klep. Jangan dibiarkan, lebih bagus diganti langsung. Nanti kalau kalau dibiarkan bisa jadi kayak gini nih mas bro, bisa jadi merentet ke yang lain, payung klep, seher bisa jadi jebol gitu ya. Oke, next untuk video pemasangannya nanti kita akan lanjut. Oke, ini payung klepnya sudah kita ganti dan sudah kita sekir. Nanti tinggal kita pasang. Ini kita lagi bersih-bersih dulu. Ini yang lama ini. Tuh bengkok mas bro.
Oke Mas Bro, ini motornya sudah dipasangin dan sudah rapi di bagian mesin, tinggal nanti kita pasang di bagian bodi. Dan sekarang kita coba dengarkan suaranya Mas Bro. Coba dengar suaranya. Oke, lumayan sudah halus dan sudah sunyi. Dan sekarang kita coba tes jalan dulu, tes drive. Oke. Kita akan tes drive dulu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pengerjaan motor MX-nya ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman menyukainya. Jika kalian menyukai, silahkan like, komen, dan subscribe dulu agar kami lebih semangat lagi membuat video ke depannya dan kami semakin bagus membuat video. Karena dukungan kalian, insya Allah ke depannya kami lebih maju atau lebih bagus lagi membuat video. Dikit-dikit biar kerjaan nih atau zoom jadi. Oke, jadi inti masalah di motor MX ini penyebab asal usul bisa loncat dan mengakibatkan payung klep bisa bengkok seperti ini. Jadi, nah penyebabnya itu di sini sepele Mas Bro. Jadi gara-gara ini bisa mengakibatkan yang lain lebih fatal dan bisa bikin motor kalian jebol. Nah, jadi buat teman-teman, jika motor kalian bunyi silakan dicek langsung, jangan dipaksa jalan. Kalau tidak seperti ini akibatnya. Gara-gara ini bisa bongkar mesin itu. Nah, kalau jadi masalah di motor ini kita cuman ganti di otomatis rantai klep atau tonjolan tensioner yang sering kami sebut di sini. Yang kedua, rantai klep kami ganti juga agar lebih menghasilkan kerja yang maksimal. Dan saya lihat juga udah rantai klepnya udah kelewat kendor. Yang ketiga, payung klep kita ganti 4 set, 2 pasang. Karena klep MX ini ada 4 biji, 4 palep. Jadi kita ganti 4 set 4 biji ya. Nah, yang keempat reng seher kita juga ganti. Karena mumpung lagi dibuka, jadi kita sekalian aja buka rengnya dan diganti dengan yang baru. Karena saya kurang yakin dan agak ragu kalau pakai reng yang lama gitu. Nanti takutnya bisa bocor oli atau bikin berasap motornya. Nah, jadi yang kelima, seal klep kita ganti juga. Karena berhubung tadi ganti payung klep atau palep, kita ganti juga seal klep supaya tidak terjadi kebocoran di sealnya gitu. Yang ke berapa ini? 5, 6. Yang ke-6 mana patahannya tuh? Yang keenam yang keenam ini bantalan rantai klep juga patah, jadi kita ganti juga sekalian. Dan oli sama radiator, air radiator kita ganti juga, gasket juga kita ganti. Nah, jadi dalam video ini bermaksud untuk sebagai bukti kita dan bahan-bahan
kita untuk mengasih nanti atau ditonton sama yang punya bahwa kita mengganti yang ini gitu. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami ke depannya. Hindari narkoba, jauhi kejahatan. Salam dari saya, salam sejahtera. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya sudah datang dan tinggal diambil motornya. Dan coba untuk sekarang kita coba tanya dulu sama yang punya kenapa bisa jebol kayak gini. Dengan Mas, siapa ini Mas ya? Lupa juga. Berry. Mas Berry yang punya motor. Jadi bisa kayak gini kenapa nih Mas motornya Mas? Ini kayaknya ini dari apa? Rantai klepnya ini. Rantai klep. Jadi udah lama bunyi ya Mas? Ya. Udah lama bunyi ya. Jadi udah lama bunyi dibiarkan saja gitu ya. Ya, makanya bisa lompat topnya dan mengakibatkan jebol atau bengkok payung klep yang kita videoin tadi. Oke, untuk Mas Berry terima kasih banyak sudah mampir ke sini ke markas kita. Selamat mencoba dan mudah-mudahan bagus, tidak ada kendala. Kalau ada kendala seandainya nanti bawa saja ke sini, nggak usah sungkan-sungkan. Untuk Mas Berry terima kasih banyak nih Mas. Ya. Salam sukses selalu Mas. Ya. Oke guys. Siap. United Oil ini. Moga aja dibayar oleh United nanti.